dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Oleh sio sayangi rasa sayang badane. Yeah. Sang matahari dan ibuku rembulan, berdiri melangkah dan ku berlari merebut masa depan. Oleh siu sayangi rasa sayang badane. Oleh siu sayangi rasa sayang badane. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang. Tinggikan, oh, kita telah digariskan lebih dari pemenang. Tinggikan, oh. Hari ini sudah hari ketiga untuk kami pembagian souvenir ke sekolah-sekolah untuk mengikuti kegiatan Rumah Peradaban Ambon secara virtual. Dalam kegiatan Rumah Peradaban Ambon 2020 ini merupakan refleksi kesejarahan yang diceritakan ulang kepada kita. Cerita yang diputar kembali bertujuan untuk menyegarkan ingatan generasi hari ini bahwa daerah Ambon punya kontribusi besar dalam mengisi lembaran historiografi nasional bahkan historiografi global. Balai Arkeologi Provinsi Maluku dengan kegiatan Rumah Peradaban Ambon berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang situs-situs bersejarah apa saja yang ada di wilayah Pulau Ambon. Dengan mempelajari sejarah masa lalu, tentu dapat menumbuhkan dan membangkitkan nostalgia tertentu pada suatu bangsa. Dengan tahu sejarah masa lalu, tentu generasi hari ini memiliki cerminan reflektif peradaban yang senantiasa selalu berdialekta atau berdinamis dari zaman ke zaman.
Ambon adalah salah satu kota bersejarah di Indonesia. Wilayah ini mempunyai ceritanya sendiri. Cikal bakal berdirinya kota Ambon adalah ketika dibangun benteng pertahanan di pesisir pantai Honikoku di Jazirah Letinga. Pada tahun 1575, penduduk menamakannya Kota Laha, yang artinya benteng atau kota di Teluk atau Laha. Orang Portugis menamakannya Nossa Senhora da Anunciada. Serangan-serangan yang diarahkan ke Kota Laha meningkat ketika pihak Belanda muncul di perairan Maluku sejak 1599. Dan pada tahun 1603, di bawah pimpinan Admiral Stephen van der Hagen, atas nama Armada VOC menyerang benteng Kota Laha. Kekuatan persenjataan antara Belanda dan Portugis tidaklah sebanding. Armada VOC selain dilengkapi dengan 9 kapal bermuatan meriam-meriam besar, juga diperkuat oleh ratusan kora-kora dari Huamual, Hitu, dan Banda yang adalah wilayah kekuasaan kerajaan Ternate. Ketika armada besar itu muncul di hadapan Kota Laha, Kapitao Gaspar de Melo langsung mengirim utusan dalam sekoci untuk berunding dengan Belanda. Pada tanggal 23 Maret 1605, benteng Kota Laha jatuh ke tangan VOC tanpa pertempuran. Namun, baru tahun 1614, benteng tersebut berganti nama menjadi Victoria atau kemenangan. Sebagai peringatan atas kemenangan Belanda dari Portugis, Kota Laha menjadi satu dari 2 benteng di Asia yang berhasil direbut VOC dari Portugis, selain benteng Malaka yang direbut tahun 1648. Benteng Amsterdam ini berawal dari sebuah gudang rempah Portugis, atau lebih dikenal dengan nama Loji Portugis. Bangsa Portugis pertama kali masuk Maluku di tahun 1512. Mereka membangun sebuah gudang rempah yang sekarang dikenal dengan nama Benteng Amsterdam. Bangsa Belanda masuk Maluku pada tahun 1605. Kemudian bangsa Belanda dibantu oleh kerajaan Hitu dan masyarakat di Pulau Ambon untuk mengusir Portugis. Setelah Portugis angkat kaki, gudang rempah ini dirubah menjadi sebuah kubu pertahanan sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam, dan ini benteng yang pertama kali Belanda bangun di Maluku. Benteng Amsterdam ini sudah dipugar, sudah direnovasi pada tahun 1991 sampai dengan 1994. Dan kondisi benteng ini masih seperti yang ini. Cuma pada saat waktu direhab itu yang diganti, yang namanya kayu, atap itu diganti semua. Jadi benteng Amsterdam ini sekarang dia di bawah Kementerian Pendidikan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara. Kenapa demikian? Karena Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara itu dia membawahi 4 provinsi: Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dan sampai sekarang ini seperti yang dilihat sekarang ini, benteng ini masih utuh, masih terawat rapi. Dan karena ini sebuah peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan. Terima kasih. Pemilihan lokasi didasarkan pada 3 alasan, yaitu pertama, bahwa wilayah ini merupakan wilayah yang melakukan kontak awal dengan bangsa Eropa.
Kedua, bahwa wilayah ini merupakan wilayah pertama yang melakukan kerjasama perdagangan atau dalam konteks monopoli dengan bangsa Eropa atau Belanda. Ketiga, wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan oleh VOC sebagai pusat produksi cengkeh. Terkait dengan bentuk benteng yang ada di negeri, itu dia bentuk asli itu sebelumnya ada, namun pada saat terjadinya jebol dan Moyela, maka benteng tersebut juga ikut terbawa arus. Harapannya saya mewakili khususnya masyarakat Negeri 5, terutama masyarakat lain itu secara umum, berharap pemerintah kalau bisa dibangun kembali, dan harapan ini mudah-mudahan dapat terjawab sehingga menjadi satu ikon atau bukti sejarah. Peninggalan sisa benteng yang pernah dibangun oleh bangsa Portugis di abad ke-15, abad 12, 1900-an, lalu kemudian setelah Belanda datang lagi maka ditukar kembali oleh pemerintahan Belanda. Lalu kemudian namanya adalah Rotterdam. Nah dulu Rotterdam ini dia utuh, dia memiliki luas wilayah yang cukup besar sampai di tempatan sana. Banyak lagi masyarakat atau warga di sini sudah menempati lokasi ini untuk dijadikan sebagai rumah pribadi. Dan ini dia tidak utuh lagi, dia sudah menjadi sisa-sisa. Maluku memang semua bersaudara, anak-anak
Maluku memang semua satu darah. Oh, anak-anak Maluku mari berkumpul jadi satu. Oh, mari sama-sama katong panggayo maju. Anak Maluku, jangan buang-buang waktu. Mari Mama maju, jangan mundur. Anak Maluku semua bisa jadi. Bahwa sesungguhnya masjid ini merupakan cagar budaya yang sudah terkenal dari nasional pun internasional. Masjid tua ini bernama Masjid Tua Wapa Uwe. Asli kata Wapa Uwe itu berarti masjid ini dibangun di pepohonan mangga hutan atau mangga berabu. Ya, untuk itu masjid ini dibangun pada tahun 1414. Jadi usianya masjid ini sudah berusia 600 tahun lebih. Narasi peradaban Islam yang berkembang di Maluku juga tergambarkan dalam bentuk tinggalan arkeologis berupa masjid kuno yang unik. Karakteristik bentuk masjid yang diperlihatkan oleh Masjid Wapawe sungguh memiliki kemiripan dengan Masjid Rohomoni di Pulau Haruko. Masjid tersebut merupakan representasi dari perkembangan arsitektur masjid dan perkembangan Islam di Nusantara tentunya. Ini adalah sebuah gereja tua di Maluku yang namanya Gereja Immanuel. Gereja ini, sejarah gereja tua Immanuel ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Benteng Amsterdam. Karena gereja tua Immanuel ini dia berawal dari sebuah gereja Katolik yang pada waktu itu cuma sebuah kapil yang namanya Santo Yakobus. Kemudian gereja kapil Santo Yakobus ini diperbesar dan diperluas oleh seorang pendeta pertama Belanda, yaitu Bernardus van Floren, sekaligus dinamakan Immanuel. Jadi kata Immanuel pertama kali terucap di Maluku itu di sebuah dusun yang namanya Dusun Hilal Lestari. Bangunan gereja tua ini nampaknya memiliki spesifikasi sebagai bentuk tinggalan budaya yang bernilai arkeologis, serta kaya dengan ornamen-ornamen khas. Mengenai kapan didirikan kurang jelas, namun telah direnovasi pertama kalinya pada masa pemerintahan Raja Stefanus Yaakob Prehata pada tahun 1876. Gereja tua Soya ini telah terdaftar sebagai benda cagar budaya dari daerah Maluku yang kini merupakan objek para wisata yang penting khususnya bagi negeri Soya.
Joseph Kam adalah seorang pendeta yang berasal dari keluarga Piatis di Belanda. Joseph Kam dikirim ke Ambon, tetapi sebelum berlayar ke Ambon, ia merupakan satu-satunya pendeta di wilayah Maluku, malahan di seluruh Indonesia Timur. Joseph Kam lebih dahulu mencurahkan perhatiannya kepada jemaat-jemaat di Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. Joseph Kam meninggal pada tanggal 18 Juli 1833 dan dimakamkan di pekuburan belakang Soya, Ambon. Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, terletak di dalam Teluk Ambon yang indah permai dan sering pula disebut dengan nama Amboina. Kota Ambon terletak di Jazirah Lei Timur dan memanjang melalui pesisir Teluk Ambon bagian luar. Di belakang kota itu menjulang pegunungan Soya dengan puncak-puncak seperti Gunung Nona dan Sirimau yang ditutupi oleh hutan dan padang rumput yang hijau subur. Sebagai kota kolonial yang dirintis oleh Portugis pada zaman VOC dan Hindia Belanda, kota Ambon berkembang sebagai kota pemerintahan dan kota perdagangan. Komoditi perdagangan adalah cengkeh, karena kota Ambon berfungsi sebagai pusat pengumpulan cengkeh dari Pulau Ambon, Kepulauan Lease, dan pulau-pulau lain di Maluku Tengah. Bentuk fisik kota Ambon saat ini sesungguhnya adalah penyempurnaan kota yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1576. Kenyataan itu nampak dalam sistem jalan-jalan di kota Ambon yang masih bertahan hingga kini. Mengenai sistem pembangunan jalan dan gedung-gedung utama Ambon dapat dilihat dalam sebuah lukisan buatan tahun 1728 yang terdapat dalam buku Valentin Jilid 2. Bagian yang paling menonjol dari lukisan itu adalah jalan yang setengah melingkar mengelilingi kota. Jalan lingkar tersebut terdiri dari beberapa ruas jalan yang berawal dari di sebelah timur Hatiwe Kecil di seberang Wai Alat, lalu menyusur ke selatan dan belok ke barat. Ruas melingkar kota Ambon tersebut kini diberi nama Jalan Rijali yang berlanjut ke Ahmad Yani. Dari Batu Gajah, terdapat sebuah jalan yang membelok tajam menuju ke utara ke arah garis pantai yang dinamakan Dewi Van Nusa Niwe. Jalan tersebut kemudian dinamakan Urimesen Straat dan kini dikenal dengan Jalan Diponegoro. Jalan Ayam Sangaji ke arah pelabuhan. Dalam batasan jalan setengah melingkar itu terbentang kota Ambon. Jalan utama ini awalnya bernama Herenstraat, kemudian Groot Olivenstraat, dan sekarang bernama Jalan Patimura. Kemudian ke arah selatan adalah kediaman orang-orang Nusa Niwe, lalu sampai ke China Straat yang kini bernama Jalan Ayepati.
Sejak masa kolonial, pembangunan pasar telah menjadi sebuah prioritas yang dalam hal ini menjadi tempat untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian, perkebunan, hutan, perikanan dari Ambon dan sekitarnya. Pasar lama di Ambon terletak di tepi pantai ke arah barat Benteng Victoria. Pasar ini dibangun pemerintah Belanda pada tahun 1690 guna mendukung perekonomian dan perdagangan bagi masyarakat di Pulau Ambon dan Lease. Pembangunannya diprakarsai oleh Gubernur Van Amboina yang memerintah saat itu, yakni Gubernur De Haas. Burgerlijk Openbaar Werken kini bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sangat berperan penting dalam perkembangan jaringan jalan di Kota Ambon. Yang menjadi jalan utama di Kota Ambon pada masa itu adalah Jalan Patimura. Pada kiri kanan jalan utama ini terletak rumah dan gedung-gedung utama pemerintah seperti Gemeente Kantor, pos kantor, telepon kantor, di depan gedung Raad van Justitia, pengadilan untuk pegawai VOC dan warga kota. Kemudian pada abad ke-18, gedung itu diberi nama Statius atau Balai Kota, tetapi mulai abad ke-19 dikenal sebagai gedung Landrat atau Pengadilan untuk Penduduk Negeri. Pembangunan dan perkembangan kota kemudian diarahkan kepada langkah-langkah untuk membendung kekuatan militer Jepang yang akan segera tiba dengan cara membuat pillbox dari beton baja di sepanjang pantai dan perbukitan di Teluk Ambon dan membangun parit-parit perlindungan. Jepang mengawali kedatangannya dengan melakukan pemboman atas Ambon pada bulan Februari 1942. Pendaratan pasukan Jepang dilaksanakan.
untuk kota Ambon tidak langsung diarahkan pada pusat kota, melainkan dengan menjepit dari arah Le Timur ke Le Hitu. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang telah menduduki seluruh bukit di sekitar kota Ambon. Pasukan Australia sebagai infanteri sekutu dan pasukan militer Belanda tidak dapat menangkis serangan pasukan Jepang dan akhirnya kota Ambon jatuh ke tangan Jepang. Salah satu bentuk kekejaman yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua di Ambon adalah peristiwa yang dikenal dengan nama pembantaian Laha, yaitu eksekusi mati oleh pihak tentara Jepang kepada 229 orang tawanan tentara Australia dan beberapa orang tentara sekutu lainnya pada saat perang dalam rangka mempertahankan lapangan udara Laha. Mereka dibunuh secara sadis dan dimakamkan dalam kuburan massal. Tercatat seorang tentara yang pantang menyerah adalah prajurit bernama William Thomas Dolan. Ia bertempur sendirian di atas Bukit Kuda Mati dengan bermodalkan sebuah senapan mesin yang syarat peluru dan granat tangan. Ia dapat menghancurkan 6 buah truk militer yang penuh dengan tentara Jepang. Dilaporkan pada saat itu, dia membunuh hingga 80 orang musuh dari tentara Jepang. Malangnya, Dolan kemudian terbunuh akibat pengkhianatan seorang penduduk. Balai Arkeologi Maluku di tahun 2020 ini melaksanakan kegiatan Rumah Peradaban Ambon, di mana kegiatan ini adalah kegiatan tahunan rutin dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Pusat Arkeologi Nasional. Balai Arkeologi Maluku memiliki tujuan dalam kegiatan ini untuk mendistribusikan pengetahuan arkeologi, ilmu pengetahuan mengenai masa lalu untuk dapat dipahami oleh publik luas, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan mempelajari sejarah masa lalu, tentu dapat menumbuhkan dan membangkitkan nostalgia tertentu pada suatu bangsa. Dengan tahu sejarah masa lalu, tentu generasi hari ini memiliki cerminan reflektif peradaban yang senantiasa selalu berdialekta atau berdinamis dari zaman ke zaman. Khalayak luas perlu didorong untuk mau peduli terhadap warisan budaya yang ada. Tinggalan arkeologi yang bernilai signifikansi sejarah tinggi harus diimbangi dengan kesadaran tinggi untuk menjaga dan melestarikannya. Generasi hari ini bertanggung jawab untuk memenuhi kecukupan informasi sejarah bagi generasi berikutnya.
Ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Oh, berdiri melangkah dan ku berlari merebut masa depan. Oleh si sayangi, rasa sayang badane, oleh si sayangi, rasa sayang badane. Tinggikan semangatmu, tinggikan, tinggikan semangatmu, tinggikan, yeah. Tinggikan semangatmu, tinggikan, oh, tinggikan semangatmu, tinggikan, oh, kita telah digariskan lebih dari pemenang. Tinggikan, oh, kita telah digariskan lebih dari pemenang. Tinggikan, tinggikan lebih dari pemenang. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang.